Selamat datang di Universitas Ubudiah Indonesia. Sekarang kita akan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi di sini. Sebelum itu kita harus mengetahui farmasi itu apa. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, menganalisis, serta menstandarkan obat dan juga penggunaannya secara aman. Profesi farmasi merupakan salah satu profesi yang berhubungan dengan seni dan juga ilmu dalam hal penyediaan dan pengelolaan bahan sumber alam serta bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan serta digunakan dalam pengobatan dan juga bagaimana pencegahan suatu penyakit, serta bahan sintesis yang cocok dan juga menyenangkan untuk didistribusikan serta digunakan dalam pengobatan dan juga pencegahan suatu penyakit tersebut. Nah, hal yang pertama yang akan terlintas dalam pikiran kita adalah tentang obat-obatan. Ya, farmasi adalah salah satu cabang dari ilmu kesehatan yang memiliki fokus utama pada dasar-dasar atau seluk-beluk obat-obatan alami maupun sintetik. Ilmu farmasi sendiri juga mempelajari segala hal yang juga pastinya berhubungan dengan obat, termasuk subjek pelajaran seperti kimia, biologi, kesehatan masyarakat, sampai dengan manajemen dan juga pemasaran. Sedangkan kata farmasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu pharmakos, yang berarti sihir ataupun racun. Nah, mengerikan sekali bukan? Karena pada kenyataannya memang mengerikan jika obat-obatan dikonsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya, ini akan sangat berbahaya. Salah satu efeknya adalah keracunan. Maka dari itu, disinilah peran seorang farmasis, sebutan profesional untuk orang yang ahli di bidang farmasi. Seorang farmasis harus mampu menemukan potensi dari suatu bahan dan juga meracik takarannya agar bermanfaat sebagai sarana penyembuhan sebuah penyakit tanpa menimbulkan efek samping pastinya. Sedangkan pada tahun 2014, Dirjen Dikti menyebutkan bahwa jurusan farmasi adalah jurusan di perguruan tinggi dengan peminat terbanyak kelima di Indonesia. Hal ini karena farmasi bergerak di bidang kesehatan yang merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebuah bidang yang tidak akan pernah sepi selama masih ada manusia itu sendiri. Protein udah beda deh. Bantu Nora. Dan ke dalam tabung masukkan sedikit protein. Bantu Nora biar kita foto bisa. Tapi yang saya kan itu udah dicampur lagi. Itu deh masih Iya, tapi yang sini udah dicampur sama ini. Yang asli. Pemirsa, sekarang para mahasiswa farmasi sedang melakukan anatomi fisiologi yang bertemakan sistem pencernaan yang sampelnya yaitu saliva atau air liur. Saliva atau air liur terdiri atas 99,5% air serta 0,5% protein dan juga elektrolit. Protein saliva yang terpenting adalah amilase
mukus, dan lisozim. Fungsi dari saliva adalah saliva mempermudah proses menelan dan juga dengan membasahi partikel-partikel makanan itu sendiri. Saliva berperan penting dalam hygiene mulut dengan membantu kebersihan mulut dan juga gigi. Saliva juga membantu kita dalam berbicara dengan membasahi lidah dan juga bibir. Anatomi ini adalah sebuah ilmu yang sedang mereka pelajari, yaitu yang merupakan susunan ataupun struktur tubuh manusia dan juga hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Fisiologi adalah fungsi dari tubuh manusia dalam keadaan normal. Keterangan fungsi dari tubuh manusia dijabarkan dalam fungsi masing-masing sistem dalam tubuh manusia dan juga dalam keadaan normal. Para mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia, di sini mereka dibimbing oleh Kepala Staf Laboratorium dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Hari ini kita akan mempraktikkan praktikum anatomi fisiologi manusia dengan judul sistem pencernaan. Hari ini kita sampel yang kita pakai itu adalah saliva. Ada 5 sampel. Yang pertama itu di tabung A itu ada berisi 5 mili larutan saliva. Di tabung yang B ada 5 mili larutan asam asetat 0,4% dan Na2CO3 atau natrium bikarbonat. Di tabung C ada 5 mili asam asetat dan saliva. Di tabung D ada 5 mili larutan Na2CO3 0,5%. Di tabung E ada 5 mili air suling. Jadi, tiap-tiap dari sampel tersebut akan dihitung pH-nya dengan indikator universal. Sudah didapat pH-nya, yang pertama itu tabung A-nya, pH-nya itu adalah 7. Sedangkan tabung B pH-nya 11. Tabung C pH-nya 4. Tabung B pH-nya 7. Tabung E pH-nya 5. Setelah dihitung pH, masing-masing dari sampel akan dipanaskan di atas penanas air dengan suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu diamati apakah ada reaksi yang terjadi. Satu lagi. Setelah mendidih, masing-masing dari sampelnya itu diangkat dan dikembalikan ke dalam rak.
Jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan di Laboratorium Universitas Ubudiah Indonesia. Cukup sekian dari praktikum anatomi fisiologis dengan judul sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.